Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sampai kepada pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini materinya mengenai hukum perbankan yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai lembaga keuangan. Mungkin Anda masih ingat bahwa materi sebelumnya kita membahas mengenai lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bukan bank dan lembaga perbankan. Nah, materi lembaga keuangan bukan bank sudah saya bahas sebelumnya dan ini adalah sisanya ya, yaitu materi mengenai hukum perbankan. Mengenai hukum perbankan ini, kita seperti biasa perlu mengetahui apa pengertian dari hukum perbankan. Nah, pengertian dari hukum perbankan itu adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kemudian mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, apa yang dimaksud dengan perbankan itu sendiri? Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kemudian mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses bagaimana bank itu melaksanakan kegiatan usahanya. Tadi kita mengetahui bahwa perbankan itu adalah hukum perbankan itu adalah mengatur mengenai tentang bank. Nah, apa yang dimaksud dengan bank? Ini juga kita dapat temukan di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Pasal 1 Ayat 2. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, tadi juga di dalam pengertian hukum perbankan, selain kita menemukan istilah bank, kita juga menemukan istilah kelembagaannya. Nah, kalau berbicara mengenai kelembagaan ini, dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank itu dibagi menjadi dua macam, yaitu bank umum dan BPR. Ya, BPR itu kepanjangannya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bank umum? Kemudian apa yang dimaksud dengan BPR? Nah, kita lihat dari pengertiannya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini bedanya. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, jadi bisa dikatakan kegiatan usaha BPR itu lebih sempit dibandingkan bank umum. Ya, nah memberikan jasa dalam lintas pembayaran, misalnya dalam hal ini BPR itu tidak bisa menerima simpanan dalam bentuk giro. Itu dari sisi kelembagaannya. Nanti materi mengenai bank umum BPR akan saya jelaskan lebih detail pada materi berikutnya ketika berkaitan dengan materi kegiatan usaha bank. Nah, kemudian dalam pengertian hukum perbankan itu kita temukan tidak hanya istilah bank, kemudian kelembagaan, juga kegiatan usaha. Nah, kalau dilihat dari hal kegiatan usaha ya, tadi juga sudah saya sampaikan pengertian bank umum dan BPR itu juga menyinggung tentang kegiatan usaha, di mana bank umum maupun BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Nah, dari situ di sini kita menemukan lagi perbedaan bank. Ya, kalau dilihat berdasarkan kriteria kegiatan usaha. Ya, jadi mana bank itu dapat melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan dapat juga melaksanakan kegiatan prinsip syariah. Nah, kalau bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional kita biasanya menyebutnya dengan istilah
bank umum konvensional. Sedangkan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kita menyebutkan dengan bank umum syariah, gitu ya. Nah, ini dapat dilihat di dalam pasal 6 huruf M Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, bagaimana berdirinya bank umum syariah itu ya bisa dilakukan dalam berbagai macam hal ya. Misalnya melalui pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru ya, kemudian mengubah kantor cabang yang tadinya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional kemudian dirubah berdasarkan prinsip syariah, gitu ya. Yang penting adalah di sini bank umum yang berdasarkan prinsip syariah itu tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Sedangkan bank umum konvensional bisa melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, bank umum konvensional ini terdiri dari bank umum konvensional dan BPR ya. Sedangkan bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan BPRS. Nah, ingat, kepanjangan dari BPRS itu bukan bank perkreditan rakyat syariah, tapi bank pembiayaan rakyat syariah ya. Jadi sepertinya dalam bank syariah tidak mengenal istilah perkreditan. Jadi istilah BPRS kepanjangannya adalah bank pembiayaan rakyat syariah gitu. Nah, di dalam pengertian hukum perbankan tadi juga kita menemukan bahwa hukum perbankan itu adalah serangkaian ketentuan hukum positif. Nah, tentunya ketentuan hukum positif apa saja yang berlaku di dalam hukum perbankan? Ya, yang utama tentunya adalah Undang-Undang Perbankan itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, kemudian juga tadi ada perbankan syariah. Nah, ini tentunya diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian ada BI ya, Bank Indonesia. Walaupun Bank Indonesia ini bukan merupakan jenis bank tadi yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, jadi tersendiri BI itu. Nanti kita bahas mengenai BI di dalam materi selanjutnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ya. Jadi OJK lah yang akan mengawasi lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Kemudian ini berkaitan dengan kelembagaan ya. Jadi berlaku juga undang-undang yang mengatur mengenai bentuk badan ya hukum dari perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Walaupun ini jarang sekali ya, kita tidak menemukan malah bentuk bank itu bentuk badan hukumnya adalah koperasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing WTO. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Kemudian Undang-Undang Nomor 895 tentang pasar modal ya. Kalau misalnya bank itu sudah go public ya, tentunya di sini juga berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Dan kemudian Undang-Undang tentang kepahitan dan peraturan pelaksanaannya ya. Yang tentunya sekarang peraturan pelaksanaan yang perlu kita cermati di dalam hukum perbankan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Ya, di samping peraturan ada perjanjian-perjanjian ya antara bank dan nasabah, kemudian jurisprudensi, doktrin-doktrin ya. Doktrin ini adalah ajaran-ajaran atau pendapat pakar hukum ya di bidang perbankan. Kemudian kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di dunia perbankan. Ya, saya kira demikian materi untuk hukum perbankan. Sampai di sini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.